Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada video kali ini adalah tentang ilmu laduni. Para sahabat semua, di dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian menurut Ibnu Arabi, ada beberapa jenis ilmu, yaitu ilmu akal, ilmu ahwal, dan ilmu rahasia. Sedangkan ilmu rahasia adalah ilmu-ilmu yang berada jauh di atas jangkauan akal manusia. Dimensinya lebih tinggi dari dimensi kita sekarang ini. Sebuah ilmu yang turun dari Allah SWT secara langsung tanpa perantara ke dalam hati seseorang yang bisa dikatakan terpilih. Dan ilmu rahasia ini pada umumnya dimiliki oleh para nabiullah, para waliullah, serta para kekasih-kekasih Allah. Dan salah satu ilmu rahasia yang paling familiar di dunia kita adalah ilmu laduni. Dan ini akan menjadi pokok pembahasan kita kali ini. Para sahabat semua, menurut bahasa, kata ladun artinya di sisi atau pada. Sedangkan secara istilah, laduna ilman berarti ilmu dari sisi kami. Jadi ilmu laduni adalah ilmu yang ditemukan di dalam jiwa seseorang dan berasal dari Tuhan tanpa melalui perantara, atau bahkan terkadang ilmu tersebut bisa dikuasai tanpa dipelajari sebelumnya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 65, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Para sahabat semua, di dalam usaha atau ikhtiar seorang hamba di dalam melatih ilmu atau membersihkan jiwa serta mendekatkan diri kepada Allah SWT dari usaha yang ditempuhnya tersebut, seperti contoh zikir yang dilakukannya, pasti akan mengalami reaksi-reaksi khusus di dalam zikir yang dilakukannya selama ini. Akan banyak sekali reaksi-reaksi dari zikir, dari usaha yang dilakukan oleh seseorang. Dan hal ini sudah pernah aku share di dalam beberapa video sebelumnya, bahwa akan timbul reaksi yang berbeda-beda dari setiap orang, dan perbedaan reaksi tersebut adalah akan menuju pada bakat tertentu yang dimiliki oleh pelaku zikir tersebut. Jadi reaksi-reaksi zikir yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa ada kemampuan yang beda atau bakat yang bersifat batiniah, seperti mungkin penglihatan batin, pendengaran batin, penciuman batin, feeling, firasat, atau kepekaan rasa, atau bahkan rasa sejati, kemampuan mendeteksi sesuatu dengan media seperti menggunakan aura ataupun yang lain, raga sukma, kepekaan rasa terhadap alam seperti pengendalian cuaca dan lain-lain, mediumisasi, membaca hati, mimpi, mengalami mimpi dengan sadar, atau bahkan sebuah mimpi yang menjadi nyata, pengobatan, telepati, penerawangan, dan mungkin banyak lagi kemampuan-kemampuan lain dari bakat seseorang. Para sahabat semua, dari semua jenis keilmuan tersebut, jika Anda telusuri potensi di dalam diri Anda, kemungkinan besar Anda bisa rasakan beberapa di antaranya, entah satu atau dua potensi yang menuju pada bakat Anda, atau bahkan memiliki ketajaman batin, kepekaan rasa di situ. Jadi ketika Anda menemukan di antara hal-hal tersebut di dalam diri Anda, maka latihlah itu, olah dengan benar, seperti kita melatih sesuatu sehingga mampu atau menjadi tajam, sehingga akhirnya Anda mampu secara sadar menguasai itu. Jadi menurut aku, semua pastilah memiliki proses, karena ini bukanlah ilmu titisan yang bersifat instan.
Bahkan ilmu titisan pun masih memerlukan proses penyesuaian, sehingga potensi energi yang besar di dalam ilmu tersebut beradaptasi dan akhirnya menyatu, sehingga bisa didaya gunakan untuk keperluan lahiriah. Jadi semua akan mengalami proses, dan proses akan sangat bervariatif sekali sesuai dengan potensi yang mengarah pada bakat tersendiri, sehingga akhirnya kemampuan dari bakat-bakat tiap seseorang pasti beda. Para sahabat semua, ketika kita mengolah sisi kemampuan batiniah ini, sebenarnya tiada ketentuan yang pasti untuk mencapai keberhasilan. Lama, sebentar, atau kapan. Hal ini lumayan sulit karena yang dibutuhkan adalah percaya, iman, tekun, yakin. Jadi ketika Anda melatih kepekaan Anda, maka Anda akan menguasai kemampuan tertentu, dan sangat berkemungkinan bahwa apa yang Anda dapatkan tidak sama dengan teman belajar Anda, dan bahkan kemungkinan besar Anda bisa melakukan kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh guru Anda sekalipun, dan sebaliknya apa yang Anda kuasai tidak sama pula dengan yang dikuasai oleh guru Anda ketika Anda mendalami itu. Dan Anda akan memiliki kelebihan, artinya Anda sudah menguasai ilmu atau kemampuan yang terdapat, yang terpendam di dalam diri Anda. Semakin Anda melatih kemampuan Anda, sehingga dari pelatihan yang keras tersebut, akan semakin meningkat bagus pula, maka Anda pun akan bisa melakukan hal-hal yang di luar batasan fisik. Jadi setiap orang pasti akan memiliki kelebihan di balik kekurangan yang mereka miliki. Karena memang Allah SWT menyebar kemampuan atau bakat-bakat tersebut di seluruh makhluk yang diciptakannya, sehingga akan menyadarkan kepada si makhluk untuk bisa saling membantu satu sama lain, dan sadar bahwa di atas langit masih ada langit, sehingga akan terjalin sesuatu yang harmonis di dalam dunia spiritual manusia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.